Takdir sudah ditulis, mengapa kita masih berusaha? Pernahkah Anda bertanya dalam hati, kalau Allah sudah mengetahui seluruh masa depan, bahkan sudah menuliskannya sejak sebelum langit dan bumi diciptakan, lalu untuk apa kita belajar, bekerja, berdoa, dan berjuang? Bukankah hasil akhirnya sudah ditentukan? Kalau memang saya sudah ditakdirkan kaya, mengapa harus bekerja keras? Kalau memang saya sudah ditakdirkan miskin, apakah semua usaha akan sia-sia? Kalau Allah sudah tahu siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka, mengapa kita masih diuji? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan baru. Bahkan para sahabat Rasul pernah mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Karena itu, Islam telah memberikan jawaban yang sangat jelas melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Namun sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami satu hal yang sangat penting. Kita sering mencampur adukkan antara ilmu Allah dan kehendak manusia. Padahal keduanya adalah perkara yang berbeda. Allah mengetahui segala sesuatu, sedangkan manusia menjalani kehidupan dengan pilihan yang Allah berikan kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, "Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu memang telah tertulis. Bahkan Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi." Hadis riwayat Muslim nomor 2653. Hadis ini menunjukkan bahwa seluruh perjalanan kehidupan manusia sudah berada dalam pengetahuan Allah. Namun, disinilah banyak orang kemudian salah memahami. Mereka mengira, kalau semuanya sudah ditulis, berarti saya tinggal pasrah saja. Padahal Rasulullah justru melarang cara berpikir seperti itu. Suatu hari para sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kalau semuanya sudah ditentukan, apakah kita tidak perlu beramal?" Beliau menjawab, "Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Bukhari nomor 4949 dan Muslim nomor 2647. Perhatikan, baik-baik, Rasulullah tidak mengatakan, "Kalau begitu duduk saja." Beliau juga tidak mengatakan, "Tidak perlu bekerja." Justru beliau memerintahkan, "Beramallah." Artinya, berusahalah, berjuanglah, beribadahlah, belajarlah. Karena jalan menuju takdir itu dilalui melalui usaha. Bayangkan seorang petani, Allah sudah mengetahui apakah sawahnya akan panen atau gagal. Tetapi apakah petani itu tahu? Tidak. Karena tidak tahu, ia tetap harus membajak sawah, menanam benih, menyiram, merawat, dan berdoa. Begitu pula seorang pelajar, Allah sudah mengetahui apakah ia akan lulus. Tetapi apakah pelajar itu mengetahuinya? Tidak. Karena itulah ia tetap harus belajar. Kalau seseorang berkata, "Saya tidak mau belajar karena kalau Allah menakdirkan saya lulus, saya pasti lulus," maka semua orang akan mengatakan bahwa cara berpikir itu keliru. Mengapa? Karena Allah menjadikan belajar sebagai sebab datangnya ilmu. Demikian pula bekerja adalah sebab datangnya rezeki. Berobat adalah sebab datangnya kesembuhan. Dan berdoa adalah sebab turunnya pertolongan Allah. Semua sebab itu adalah bagian dari takdir Allah juga. Jadi, usaha bukanlah lawan dari takdir. Usaha justru merupakan bagian dari takdir. Inilah yang sering tidak dipahami. Banyak orang menganggap takdir berarti hasil akhir saja. Padahal dalam Islam, sebab dan akibat sama-sama berada dalam takdir Allah. Karena itu Rasulullah bersabda, "Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah." Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Hadis ini mengajarkan 3 hal. Pertama, berusaha semaksimal mungkin. Kedua, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Ketiga, jangan menyerah ketika hasilnya belum sesuai harapan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal.